Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinaba. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, pemberi berbagai macam nikmat, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang pada kita sekalian. Mugi-mugi kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, dan mugi-mugi kita juga diberikan nikmat yang lebih besar daripada itu, dilanggengkan di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita untuk beragama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlombalah kalian untuk mencapai magfirah, ampunan dari Rabbmu, dan juga untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kalau langit dan bumi itu bisa diukur luasnya, maka surga lebih utama daripada itu. Uidnat lil ladzina amanu, yang nantinya telah disediakan untuk orang-orang yang beriman. Uidnat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, beriman kepada Allah dan para rasul. Lalu disebutkan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari yang mendapatkan nikmat-nikmat tadi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-21 tentang ayat tadi. Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat tentang para sahabat yang miskin itu mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadu bukan karena iri dengan orang kaya, namun mereka mengadu pada Kanjeng Nabi karena mereka kalah dalam hal kebaikan, kalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaba ahlud dusur bil ujur, orang kaya itu bawa pulang pahala itu banyak. Mereka itu yusalluna kama nusalli, salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka ungguli kami wahai Rasulullah, mereka ungguli kami yang miskin ini karena mereka bisa sedekah. Yang miskin tadi lapor pada Kanjeng Nabi, kami sholat, mereka yang kaya juga sholat. Kami puasa, mereka yang kaya juga puasa. Namun kami itu kalah karena yang kaya itu bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Rasulullah SAW
itu mengatakan kepada orang-orang miskin tadi, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan apa yang nanti kalian bisa jadikan sedekah? Orang miskin nggak punya harta, berarti Rasulullah SAW tidak mengarahkan pada harta. Maka Rasul katakan, "Inna bikulli tasbihatin sedekah." Bacaan tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, bacaan takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan bacaan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, bacaan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah, dan mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyin anil munkari sedekah, larang dari suatu kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan hubungan intim dengan istri kalian itu adalah sedekah. Kemudian disebutkan di sini sahabat-sahabat yang miskin tadi tanya lagi, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Kok bisa kami menggauli istri kami, kok kami dapat pahala? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Bukankah jika kalian meletakkannya pada yang haram, kalian itu akan dapat dosa? Namun kalau syahwat itu disalurkan untuk yang halal, berarti kalian itu mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inti dari hadis ini membicarakan tentang semangatnya orang miskin. Mereka itu ghibthah, semangat untuk mengejar orang kaya. Mengejarnya dalam apa? Dalam kebaikan. Kalau saat ini kita itu banyak mikirnya itu adalah gimana aku itu pengen cepat sugih. Kalau dulu para sahabat itu bukan pengen cepat sugih, namun mereka itu mikir gimana saya tidak kalah dalam amal soleh. Nah makanya itu namanya ghibthah. Saya berlomba dengan orang kaya itu punya amalan, saya juga punya amalan. Gimana amalan saya ini bisa kalahkan orang kaya? Mereka sholat, saya juga sholat. Mereka puasa, saya juga puasa. Namun mereka bisa sedekah, saya nggak bisa. Nah, minta pada Rasul, ini solusinya gimana wahai Rasulullah? Nah, Rasul katakan dengan bacaan zikir. Ada di situ juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga di situ karena hubungan intim. Dalam riwayat yang lain sampai Nabi SAW sebutkan bisa ditutup sedekah-sedekah tadi dengan melaksanakan sholat duha. Berarti pertanyaannya, orang miskin bisa sedekah ataukah tidak? Jawabannya bisa. Bisa sedekah, kalau tidak dengan harta ya dengan lisan, zikir. Bisa juga dengan amalan, ngajak sekelilingnya untuk baik. Ada yang belum sholat ya diajak sholat. Bisa juga dia punya ilmu, dia ngajak kanan kirinya yang buat maksiat, tobat saking maksiat, tidak lanjut maksiat lagi, tidak mabuk-mabukan, tidak main judi. Yang malas sholat dia ajak ke masjid. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Rasul SAW memberikan solusi terbaik untuk orang-orang miskin tadi. Pelajaran bagi kita apa? Tadi yang kulo sebut. Kita jangan mikir hidup itu cuma pingin sugih saja. Harta itu bukan tujuan. Kita itu beramal, itu yang jadi tujuan dan jalan menuju surga. Makanya para sahabat tidak tanya pada Rasul, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya juga bisa cepat sugih? Bagaimana saya itu bisa cepat kaya biar bisa mengalahkan orang-orang kaya?" Rasulullah SAW tidak beri solusi kayak gitu. Tidak ditanya seperti itu. Ditanya, "Kamu ya wahai Rasulullah, ya, gimana kami bisa mengejar mereka dalam kebaikan, dalam pahala?" Maka Rasulullah SAW katakan pada mereka, "Engkau nanti zikir, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya." Maka cara hidup kita itu diubah. Bukan tujuannya itu golek dunia terus. Bukan pikirannya itu gimana saya itu punya sapi, sapi ini itu bisa makan, sapi ini iso urip, kemudian saya bisa hidup. Bukan.
Namun kita hidup di dunia itu tujuannya kita golek amal, termasuk juga harta kita gunakan untuk amal. Amal ini yang nanti mengantarkan kita pada surga. Sama yang muda-muda juga demikian. Mau hidup, cari kerja, itu bukan tujuannya untuk mau kaya saja, bukan. Kalau tujuan kayak gitu nggak akan pernah mencapai surga. Tujuannya nanti ada harta dipakai. Sedekah. Punya kewajiban zakat, yo zakat. Nafkah kalau sudah punya keluarga, yo nafkah. Ada yang dikeluarkan, jadi bukan hanya dunia terus yang dipikir. Maka mungkin warga Ngampelan kunci ini bisa terus memperbaiki diri, ibadah yang dibuat tambah bagus. Kita mencapai maghfirah, ampunan saking Allah, wa jannah, dan surga. Jadi hidup di dunia ini untuk beramal. Bukan untuk golek harta, bukan untuk saya bisa hidup. Hidup di dunia ini supaya kita itu punya amal. Amal ini nanti jadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan hidup kita di dunia itu untuk ibadah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka kalau kita pahami itu, maka mugi-mugi kita diberi taufik dan hidayah untuk terus memperbanyak amal soleh. Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, tidak terus mengejar dunia, tidak terus gila harta, tidak terus gila uang, tidak terus gila pada hal-hal dunia yang ada, dan mugi-mugi Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.